Okay, you guys are watching Cakap Oto. Kita jumpa lagi di channel ini. This is episode 5. Gua Niko, dan seperti biasanya di channel ini kita akan membahas soal otomotif. Nah, kalau di episode 4 kemarin, gua membahas soal MV Agusta Rush tahun 2021. Kalau ada yang belum nonton, boleh cek di sini. Jadi kali ini mungkin lebih cocok juga kalau kita intronya gue tadi ya, lebih cocok kalau gue sebut Welcome to Cakap Moto. Ya, karena kali ini pembahasannya masih seputar hal favorit gue kalau ngomongin soal otomotif, yaitu soal motor or kereta kalau kamu tinggal di Medan. Tapi technically ya sepeda motor. Oke, I digress. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, gue ingin encourage kalian untuk melakukan satu hal yang sama sekali free, dan ini nggak susah buat dilakuin. Tapi hal ini akan sangat membantu bagi gue, hal ini akan sangat berarti bagi gue dan channel ini terutama. Dan hal yang gue maksud ini adalah untuk subscribe ke channel ini. Caranya gampang banget, kalian bisa tekan tombol yang ada di halaman depan channel ini, tombol subscribe, atau bisa juga kalian langsung klik watermark di sini, dan itu bakal langsung ngarahin kalian ke subscribe. Jadi langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya kita. Topik yang kali ini ingin gue angkat adalah top 7 naked bikes yang menurut gue, ya urutannya seperti itu, dan alasannya gue kenapa bisa bilang seperti itu. Again, gue mau bilang dulu kalau ini mungkin bisa berbeda dengan pendapatnya kalian. Tapi di balik pilihannya gue nanti, tentunya gue juga bakal nyajiin alasan dan pertimbangan gitu ya. Kenapa gue kasih statement seperti itu? Kenapa gue kasih list seperti itu? Tapi ya, seperti biasa juga, I'd really like to hear from you. So, kalau kalian misalnya punya pendapat atau opini yang lain, just let me know in the comment down below. Karena gue juga pengen tahu pendapatnya kalian dan apa yang kalian pikirin gitu. Oke, jadi di list gua yang kali ini, top spot bakal gua kasih ke MV Agusta Rush 1000, terutama yang tahun 2021. Well, maybe lu juga udah bisa nebak gitu ya, karena di video sebelumnya kalau lu udah nonton, gua juga udah nge-state hal ini, bahwa motor ini sangat all out, sangat impresif banget. Meskipun ada hal-hal bisa dibilang, tapi itu subjektif. Jadi menurut gue itu hal negatif, tapi mungkin bagi orang lain ini bisa ya acceptable sih. Jadi meskipun MV Agusta ini gue dim mesinnya itu terlalu high revving, artinya powernya itu keluar di RPM tinggi doang. Ya ada beberapa hal yang menurut gue ngejadiin motor ini worthy untuk posisi pertama di list ini. Ya, kita mulai dari seperti design language-nya yang itu sangat all out banget, dengan pemilihan material yang sangat high end, dan dengan parts-parts yang juga high end, itu termasuk electronics-nya, suspension, brakes, dan segala macam, itu sangat top notch sekali. So, gue rasa sih untuk sektor hyper naked kayaknya nggak ini ya, ibaratnya motor ini nggak bisa diimprove lagi sih, udah top notch banget gitu. And to be honest begini, sebelum MV Agusta Rush ini dirilis, bisa dibilang gue adalah seorang penggemar beratnya KTM. Dan di sektor hyper naked mereka punya KTM 1290 Super Juke R. I think it's a really wonderful bike, but begitu MV Agusta Rush ini dirilis, gue langsung berubah pikiran, dan somehow gue feel bad sih untuk KTM ini, which I think is a really wonderful bike. So, itu tadi untuk top spot. Gak gue jelasin lagi lebih detail. Kalau kalian pengen tahu, cek aja di video gue sebelumnya. Itu gue udah apa bahasanya? Stop it. Itu udah gue ulas dengan detail. So, spot number 2. Untuk spot kedua di list ini, tentu tadi udah gue sebut, gue fanboy-nya KTM, gue penggemar beratnya KTM. Oh iya, sehingga gue di video sebelumnya ada gue mention juga ya, kalau nomor 2 itu di Hyper Naked aku masukin ke KTM, tapi pada digress. Ya, itu di video sebelumnya ada gue mention juga, gue baru inget. Jadi untuk di nomor 2, menurut gue itu adalah KTM 1290 Super Juke R untuk di list Hyper Naked-nya ini. Kenapa begitu? Well, mungkin sekarang saat yang cocok untuk gua
utarain reasonnya gua kenapa gua mikir motor ini sangat wonderful sekali gitu ya. So, ada satu hal yang ngebikin gua sangat drawn into KTM 1290 Super Duke R tadi. Meskipun looknya sih, ya terutama di headlampnya itu kurang ini sih. Gue kurang dapet feel-nya sih, kayak it's not really my taste. Tapi dari sektor-sektor yang lain, misalnya di sektor mesinnya, jadi KTM Super Duke R ini punya V-twin 1300 cc ya dengan torsi yang gila banget. So kalau gua nggak salah itu di RPM 2000 aja lu bisa dapetin up to 80% dari torsi maksimalnya. Jadi di RPM 2000 lu udah ngedapetin 120 Nm. Lu bayangin aja torsi segitu di RPM serendah itu. Makanya motor ini juga mendapat julukan sebagai sebuah wheelie monster. Meskipun dia udah punya namanya wheelie control di elektroniknya yang bisa mencegah wheelie, tapi lu muter aja tuas gasnya, itu motor tuh bisa langsung terbang. Maksudnya front end-nya bisa langsung naik. Oke, so tadi itu secara singkat mengapa gua rasa Super Duke R ini worthy untuk spot nomor 2. Selanjutnya, kita sampai ke nomor 3, dan ini juga gua mention di video sebelumnya. So, nomor 3 di list gua ini adalah Ducati Street Fighter V4S atau Ducati SF V4S. Ini model baru dari Ducati Street Fighter. And again, ini motor yang dari segi spesifikasi gue rasa lumayan mirip dengan MV Agusta Rush tadi. Jadi motor ini punya V4, kalau nggak salah mesinnya apa ya? Yang ada Stradale gitu. Wait. Ya, jadi mesinnya si Street Fighter V4 ini dia punya mesin Desmo Sedici Stradale, which puts out 208 horsepower. Ini torsi, maksudnya ini outputnya yang sama dengan si MV Agusta Rush tadi. Tapi kalau menurut gua si Ducati ini punya satu kelebihan dibandingkan si MV tadi. Jadi Ducati ini punya torsi 123 Nm ternyata, dan ya agak tinggi juga sih meskipun nggak setinggi si MV Agusta. So I think this is a good thing. Torsi peak torque-nya bisa lu capai di sekitar 9000 rpm. Ya, dibanding MV Agusta tadi yang peak torque-nya di 11.000 rpm. That's why I think Ducati Street Fighter ini worthy of number 3. Satu hal lagi mungkin yang bisa gue tambahin tentang si Ducati ini. Jadi menurut gue Ducati itu punya styling yang somehow dia sangat ini ya, sangat gimana gitu, sangat ada satu hal ya. Pokoknya kalau motor Ducati itu gimana gitu rasanya. Tapi ini juga di list, at least menurut gua ini nggak bisa ngalahin KTM Super Duke tadi, and obviously si MV Agusta tadi juga. Oke, jadi kita sampai di number 4. Untuk di nomor 4 gua punya Kawasaki ZH2, dan ya mungkin lu udah bisa nebak sih, di Z, di belakang Z-nya itu ada H2. Jadi motor ini bisa dibilang adalah versi naked bike-nya dari Kawasaki H2, yang pastinya kalian udah pada tahu nih kalau kalian penggemar otomotif. Di tahun 2015, Kawasaki H2 itu menggemparkan dunia otomotif dengan motor yang bermesin supercharged. Jadi motor ini punya force induction dan output powernya sangat mengerikan. Kalian bisa lihat langsung di H2R, di mana itu 320 horsepower ya kalau nggak salah. Dan itu hanya dengan mengganti ECU. So basically everything stays the same di mesinnya, cuman ECU-nya doang di unlock. Lu bisa ngedapetin 300-an horsepower. Dan untuk di H2 dan di ZH2, ECU-nya itu ECU yang lock. Jadi powernya di limit, kalian nggak ngedapetin full 300-an horsepower, tapi kalian masih dapat 197 horsepower. Still a crazy number, man. Dan menurut gua ini motor yang ticks a lot of boxes lah. Motor ini juga punya torsi yang bisa lo dapetin down low, which I think is a really good thing di motor hyper naked. Dan presence-nya motor ini sendiri ini bisa dibilang udah menjadi icon nih untuk di dunia pemotoran motor ini. So I think it's worthy of number 4. Balik lagi ke listnya, kita sampai di nomor 5. Dan di nomor 5, menurut gua yang worthy untuk spot ini adalah BMW S1000
R. Jadi R-nya cuma satu di belakangnya, bukan yang versi double R, yang versi Superbike. Kenapa motor ini gue letak di nomor 5? Well, I think lu nyabut mesin dari Superbike andalan lu di S1000 double R itu, which in itself itu adalah mesin yang sangat high revving sih. Power lu bisa ngedapetin di mulai ngejambaknya ya, itu di sekitar 9.000 sampai 10.000 RPM. Baru lu ngedapetin power. So, putting that engine into a naked bike, I think it's not a really good idea to be honest. Tapi BMW sendiri itu dari build quality-nya itu sangat top notch sekali lah. Kita tahu German engineering itu juga sangat bagus gitu ya. So, karena consideration itu makanya gua bilang di BMW S1000R ini berada di posisi 5 di listnya gua. Next, di posisi 6 ini kita balik lagi ke Japanese market. Jadi ini adalah salah satu motor dari The Big Four. Well, kalau belum tahu, The Big Four itu adalah Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, ya. Jadi kita punya motor dari Honda yaitu CB1000. Again, ini yang single R, bukan yang double R. Jadi ini adalah versi naked bike dari yang double R tadi. Well, to be fair, nampaknya CB1000R ini masuk ke udah mulai ke bawah-bawah gitu ya. And yeah, I think gimana ya? Jujur, satu hal yang ngebikin gua bisa drone gua ke motor ini, to be honest, hanya look-nya sih. Karena begini, mesinnya hanya ngeluarin 143 horsepower di 10.500 RPM. So, it's still quite a high revving engine, which I think is not really a good idea untuk di motor hyper naked atau naked bike kali ya. Jangan bilang hyper naked lagi karena I don't think this is hyper. Dan meskipun lu bisa ngedapetin torsi 104 Nm di 8.000-an RPM, still it's not a really high number. 104 masih rada low sih menurut gua. Tapi kita balik ke hal positifnya. Satu hal yang menurut gua sangat keren dari motor ini adalah look-nya. When pertama kali gua ngelihat motor ini, gua langsung wow, ini Honda or apa gitu. It looks like something out of the European market. Ini nggak sama sekali bukan stylingnya Honda kalau menurut gua. Bahkan kalau gua lihat sekilas ini agak mirip dengan Ducati Diavel kali ya. And single sided swing arm di belakangnya itu is really a good touch. Gua demen banget sama itu. Jadi itu aja sih kalau menurut gua si Honda ini. So kita sampai di akhir listnya ini, dan ini mungkin bisa menjadi agak apa ya, ofensif kali ya untuk beberapa orang, karena di akhir listnya gua di nomor 7 gua punya Triumph Speed Triple 1200 RS. Ya, again, banyak orang yang mengatakan bahwa this is a really good bike, tapi ada satu hal yang sangat-sangat mengganggu bagi gua. So, kita mulai dari hal negatif atau positif dulu? Negatif dulu ya. Oke, so gini ya, lu bisa lihat aja nih apalagi kalau kita lihat dari depan, which I think gini, kalau kita lihat dari samping, I think it's not really bad sih, itu cukup keren. Tapi kalau kalian lihat dari depan, damn bro, itu lampu depannya gue nggak ngerti what's in the designer's head, itu gimana banget gitu. Itu again, ini mungkin masalah selera, tapi bagi gue ya it's not my style sih man. Gua I don't know about this design, but again, ini adalah soal selera. So kalau lu punya pendapat lain, I don't judge you, I don't mind. But motor ini berada di list di nomor 7 di listnya gua. Again, it's better than nothing sih. Meskipun I'm not really a big fan, tapi kenapa masih gua masukin ke listnya gua ini kali ini? Menurut gua sih motor ini dari spesifikasinya cukup mumpuni. Jadi motor ini punya 180 horsepower, itu imbang dengan si KTM tadi, 3 cylinder. Nah, dari motor 3 cylinder ini bisa menghasilkan suara yang merdu banget sih kalau menurut gua sih. Jadi kalau lu bilang motor inline 4 itu suaranya lebih gimana gitu kan, kalau enggak, menurut gua mesin-mesin Triumph yang 3 cylinder itu gua lebih demen suaranya kayak gitu. Dan
motor ini juga udah disematkan parts-parts yang sangat high-end. Dan kita punya di depan All-in NX 30, All-in TTX 35 di belakang. And banyak yang bilang motor ini bagus. Ya, jangan tanya gua belum pernah nyobain. Jangan bersedih, brother. Tapi gue baca review-reviewnya orang, and terutama nih ya, itu siapa namanya? Salah satu biker favoritnya gue, si Royal Jordanian, dia juga baru beli motor ini. Dia juga sekarang udah pakai motor ini, dan he think it's a good bike. So, oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Buat yang udah stay sampai titik ini, gue pengen ngucapin thank you banget udah mantengin video ini. So, thank you for watching. In the end, gue nggak bosen-bosennya gue stres kalau gue mungkin salah. So, I'd like to apologize in advance kalau seandainya ada hal-hal yang salah ucap atau kurang berkenan untuk beberapa orang. Again, gue mau ucapin lagi, gue mau stres lagi kalau kalian punya opini lain, kalian punya pendapat lain. Kolom komen itu nggak pernah gue disable. So, I'd really like to hear from you. So, let me know in the comment down below. Dan terakhir, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temannya kalian. And kalau kalian belum subscribe juga, jangan lupa buat subscribe. Again, itu hal yang mudah dilakukan, hal yang gratis, dan tapi itu sangat berarti bagi gua. So, thank you so much for watching. I'll catch you again next time.